Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian dengan channel kami, yaitu channel Mas Alah. Bapak Ibu sekalian, di sini saya mendapatkan suatu SMS yang isinya itu dari seorang pemuda yang baru menikah sekitar 7 bulan. Intinya, sang istri sekarang ini minta kepada sang suami untuk mencari kontrakan rumah. Karena apa? Karena sekarang ini dia jadi kemanten sudah 7 bulan, berkumpul dengan mertua. Jadi makanya dia minta kontrakan rumah atau disewakan. Kepada Mas yang menanyakan hal ini, Mas memang setidak-tidaknya harus mengerti dan menyadari bahwa seorang perempuan kalau dikumpulkan dengan mertua perempuan ini agak berat atau agak sulit. Karena apa? Orang mengatakan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita ini tidak bisa kalau ada orang ketiga. Orang ketiga di sini bukan hanya will atau mungkin bukan hanya yaitu pria wanita lain atau pil pria pria idaman lain. Nah, di sini ternyata pihak ketiga itu bisa dari keluarga, bisa juga dari orang tua. Untuk itu kepada Mas yang menanyakan hal ini, mohon dipikirkan baik-baik. Karena apa? Di dalam keluarga yang sudah harmonis, yang sudah enak, kebiasaan setiap harinya, ada orang lain masuk. Ini suatu saat atau ini suasana keadaan akan berbeda, ya termasuk menantu itu tadi, gitu loh. Dan di sini seorang perempuan, menantu perempuan berkumpul dengan mertua perempuan, banyak hal-hal kecil-kecil yang mestinya ini tidak jadi masalah, tapi ternyata bisa jadi masalah. Suatu contoh, bangun tidur, kebiasaan daripada ibu itu biasanya bangun tidur nyapu halaman rumah, nyapu seluruhnya, dalam rumah, dapur dibersihkan, semua dibersihkan. Nah, ini kebiasaan yang dilakukan oleh sang ibu. Tapi sekarang sang menantu lain lagi. Karena apa? Karena biasanya dia ikut orang tuanya sendiri. Kalau bangun tidur dia langsung masak. Nah, dalam keadaan memasak inilah biasanya hal bersih-bersih cuman disambi, atau umpama di sini goreng-goreng sambil nyapu sebelah sini, di sini nanak nasi sambil nyapu sebelah sini. Nah, dalam hal ini biasanya sudah bertentangan. Belum lagi hal soal makanan. Ini bisa juga terjadi. Suatu contoh begini. Istri Mas punya telur 1, terus punya mie 1 bungkus. Dalam angan-angan Mas bekerja, nanti kalau sudah datang, paling tidak malam hari, akan saya masakkan mie dengan menggoreng telur, akan saya hidangkan untuk Mas agar malam hari merasa nyaman dan merasa enak. Tapi ternyata di situ terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Contohnya, ibu juga punya tanggung jawab kepada ayah. Nah, sang ayah pada saat sore hari belum makan. Loh, kok di situ ternyata melihat telur? Maka telur itu didadar, diberikan kepada sang ayah. Nah, hal ini sang ibu tidak bilang sama anak atau sama menantu. Yang akhirnya suatu malam sampean datang kerja, sang istri mau memasak apa yang diangen-angen tadi, ternyata gagal. Masalahnya apa?
telurnya tidak ada, yang ada cuma mie. Mau marah otomatis tidak bisa. Karena apa? Karena kepada mertua. Mau ngomong sama sampean, persoalannya hanya persoalan kecil. Nah, belum lagi urusan-urusan seperti sabun, seperti odol, seperti yang lainnya. Hal-hal seperti ini agak sulit untuk dijadikan satu. Apalagi ibarat orang mengatakan antara minyak dan air, sang menantu dengan mertua agak susah untuk berkumpul. Nah, ini kalau orang mengatakan, yaitu biasanya kalau hal-hal seperti ini maka sebaiknya Anda mencari kontrakan atau mencari sewa rumah yang tidak jauh dengan rumah orang tua Anda. Dan Anda, saya pikir tadi tidak saya sampaikan, Anda satu-satunya anak dari orang tua yang menginginkan berbakti kepada orang tua. Ternyata setelah ada istri, suasana jadi berubah. Nah, hal seperti ini seorang laki-laki harus punya kebijakan, harus punya keputusan yang sama-sama si istri tetap kerasan, si orang tua juga tetap kita rawat. Ini di dalam rumah tangga yang jelas kita itu menginginkan kemerdekaan, menginginkan kebebasan. Nah, kalau tadi saya mengatakan supaya Anda cari kontrakan, cari sewa rumah, tapi yang tidak jauh daripada orang tua Anda. Karena apa? Anda bisa memantau ke setiap hariannya untuk orang tua keadaannya bagaimana. Begitu juga keluarga Anda dalam kebebasan, dalam kemerdekaan yang sama-sama kita nikmati, yang sama-sama otomatis kita rawat antara orang tua dan istri. Belum lagi nanti suatu saat Anda akan mempunyai anak, Anda akan bertanggung jawab terhadap keluarga, baik keluarga sendiri maupun orang tua. Nah, biasanya hal-hal seperti ini akan terjadi suatu biasanya suatu pendapat, perselisihan pendapat. Kalau sudah prinsip itu berbeda, maka keadaan akan sulit, Mas. Sampean orang tua tetap ingin dirawat, sedangkan keluarga ingin tetap utuh. Tapi kalau semuanya berbeda pendapat, berbeda prinsip, maka apa yang terjadi? Kehancuran di dalam keluarga akan terjadi. Contohnya, istri Anda kalau nggak mau cari rumah pindah, nggak mau cari sewa, lebih baik bercerai. Nah, ini kalau Anda tetap seperti itu, hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Oleh karena itu, Pak Yai atau Pak Ustadz sudah mengatakan, yaitu memang kita bercerai, berpisah dengan istri itu boleh dihalalkan. Tetapi satu, Allah akan membenci perbuatan itu. Nah, ini yang harus betul-betul Anda pikirkan. Dibenci orang tua saja tidak berani, apalagi dibenci oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi bagaimana jalan keluarnya, bagaimana solusinya, supaya kita bicarakan dalam keadaan baik-baik. Dan biasanya kalau Anda mau cari kontrakan, ngomong sama orang tua melarang. Orang tua tidak memperbolehkan. Karena apa? Biasanya di situ akan terjadi gengsi. Bagaimana nanti pendapat orang, bagaimana suara tetangga, dan lain sebagainya. Nah, kalau hal itu terjadi, maka Anda bisa ngomong dengan baik-baik. Dengan alasan, kalau orang tuanya istri saya mau bermain atau bermalam di rumah, itu tidak bisa karena sungkan dengan pisan. Jadi walaupun Anda cari kontrakan, Anda cari sewa, itu nanti orang tua, sang istri, kalau mau menjenguk anaknya, mau bermalam, mau bagaimana, di situ ada kebebasan. Nah, ini Mas, yang perlu Emas camkan, yang perlu Emas pikirkan, baik-baik agar keluarga Anda tidak terjadi berantakan. Nah, itulah sekedar saran dari saya. Sekali lagi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk
subscribe video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.